Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kudu madhab sini mulu bagaimana ini? Alhamdulillah hamdan syakirin ilahul awwalin wal akhirin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Udah 34 menit itu. Allah. Hadratul mukarramun, para kiai, para satidat, para alim, para hujaj, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita bersama Habibana Husain bin Ali Baharun wa ayali, yang mudah-mudahan selalu dirawat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing, merawat, menjaga kita sebagai santri dan jamaahnya, sehingga mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmunya dan pada akhirnya kita husnul khatimah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Juga guru-guru kita yang lain, ada Kiai Haji Abbas Salim Firdaus, ada Ketua MUI Pabuaran Mekar, guru kita Kiai Haji Abdullah Arif, yang sudah tidak asing lagi, yang selalu bawa-bawa tasbih, guru kita Kiai Haji Dedi Tasbih tuh. Masya Allah, alhamdulillah, tasbih di mana juga dibawa. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat, amin. Juga tidak ketinggalan guru kita Sohibul Wilayah Habib Farhan, Masya Allah. Mudah-mudahan beserta keluarga besarnya sama dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala agar agama tetap lestari di alam jagat raya sampai hari kiamat. Juga guru-guru kita yang lain yang alhamdulillah bisa hadir di majlis yang mulia ini di pagi hari ini yang penuh dengan berkah, yang mudah-mudahan sama seluruh jamaah kita dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ke hadirat Allah, Allah masih temukan diri kita, kumpulkan kita beserta orang-orang soleh. Habibana pernah menyampaikan bahwa ketika kita berada bersama orang soleh itu mendapat jaminan bisa memberikan syafaat kepada 100 orang. Mudah-mudahan kita di dalamnya termasuk yang terbawa yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah ruahkan pada baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para pengikut ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, untuk menyempurnakan amal-amal kita terutama kaitan dengan sholat, memang Masya Allah membutuhkan mujahadah yang luar biasa. Tidak cukup kita tahu teori fikihnya, tidak cukup, karena nanti di sana ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, dan itu wajib dijalankan oleh kita. Di sana ada sunnah ab'ad dalam sholat dan ada sunnah hayat di dalam sholat, dan ulama kita telah memberi rincian-rincian yang terdapat di sana, perbedaan-perbedaan cara pengamalan. Kurang lebih ada 112 perbedaan cara mengamalkan sholat fardu dan sholat sunnah. Judulnya sholat. Kenapa? Karena amat sangat pentingnya sholat dan mempelajari ilmu tata cara sholat. Karena sholat akan menjadi barometer dari seluruh diterimanya amal-amal yang lain. Haji kita akan diterima, puasa kita akan diterima, sedekah kita akan diterima, umroh kita akan diterima, dan ibadah-ibadah yang lain akan diterima. Barometernya, ukurannya adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-sholat. In saluhat saluhat sairu amali, wa in fasadat fasadat sairu amali. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat bukan ibadah yang lain dari diri kita, tapi sholat. Apabila sholat kita baik, maka seluruh amal kita menjadi baik. Artinya diterima, diberi pahala oleh Allah. Tetapi wa in fasadat fasadat sairu amali. Apabila sholat kita rusak semau-mau, tidak berdasarkan ilmu syariat, baik fikih ataupun tauhidnya, maka rusaklah seluruh amal-amal yang lain. Sehingga baginda Rasul menginginkan dalam diri kita, minimal seumur hidup kita pernah
sholat dari mulai takbir sampai salam khusyuk, konsentrasi, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sekali dalam seumur hidup. Maka itu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Nah, kami akan menambahi masalah di antara sunnah di dalam sholat adalah mengangkat kedua telapak tangan. Ini banyak yang kemudian setiap gerakan kita angkat tangan, padahal hanya ada 4 tempat kita mengangkat tangan yang hukumnya sunnah, yang artinya diberi pahala jika kita kerjakan. Tetapi jika kita melebihkan, ada 2, bisa jadi batal, bisa jadi makruh. Bisa jadi batal, bisa jadi makruh. Kenapa? Batal karena dia menambahi rukun fi'liyah yang pada dasarnya tidak ada. Yang kedua, makruh disebabkan bisa jadi orang tersebut tidak tahu, atau tahu tetapi refleks tiba-tiba mengangkat. Ini kondisi. Pertama, kita disunahkan mengangkat kedua telapak tangan adalah ketika takbiratul ihram. Hati kita wajib melafadzkan niat, lisan kita diwajibkan untuk mentakbirkan sebagai awal daripada rukun qauliyah dalam sholat. Niat beserta takbir menurut mazhab Imam Syafi'i wajib berbarengan. An-niyatu fil qalbi muqtarinan bi awalil fi'lil ibadah. Niat adanya di hati berbarengan dengan awal pekerjaan satu ibadah. Jadi takbir, ucapan takbir, lafadzkan takbir adalah fardu, rukun sholat. Tetapi ketika itu berbarengan pula kita melafadzkan niat di dalam hati. Ketika itu juga kita disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Ada 2 hadis. Riwayat Imam Bukhari Muslim dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, tangan kita, ujung tengah jari kita sejajar bainal mankibain, sejajar dengan pundak kita. Ada sebagian yang meluruskan, ada sebagian yang rada menjongkokkan. Itu boleh, silakan. Jadi tidak boleh di bawah mankibain, tidak boleh juga melebihi daripada telinga kita. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim. Tinggi tangan kita ketika diangkat, jempol kita sejajar dengan telinga. Jempol kita sejajar telinga. Jadi tidak mentang-mentang karena mengangkat tangan itu sunnah kita semau lebih tinggi daripada kepala kita, maka tidak mendapatkan pahala, justru akan menjadikan kita batal kalau kita sengaja, karena bukan bagian rukun fi'liyah di dalam sholat. Satu. Yang kedua, kita disunahkan mengangkat kedua telapak tangan ketika kita akan ruku. Ketika akan ruku. Begitu selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad, kita disunahkan mengangkat tangan ketika akan ruku. 2. Yang ketiga, ketika i'tidal. Ketika i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, kita disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. 3. Yang terakhir, kita disunahkan mengangkat kedua telapak tangan ketika bangun dari rakaat kedua atau bangun dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Menuju rakaat ketiga. Selain daripada itu tidak disunahkan kita mengangkat kedua telapak tangan. Jika kita mengangkat kedua tangan di selain daripada itu, hukumnya tadi bisa batal, bisa makruh. Batal disebabkan kesengajaan padahal dia tahu ilmunya. Yang kedua, makruh disebabkan tidak tahu. Nah itu. Mudah-mudahan dengan adanya kita selalu dan selalu ikut ta'lim, maka mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi dan lagi terus, sehingga kualitas sholat kita akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya robbal. Inilah pentingnya kenapa kita harus meluangkan waktu untuk ikut taklim. Meluangkan waktu bukan nunggu waktu luang. Terkadang diri kita nungguin waktu luang. Antar aja kalau lagi ada waktu luang baru saya ikut. Tidak, tapi justru sengaja meluangkan waktu untuk taklim. Karena setiap diri kita adalah penanggung jawab di rumah tangga kita ini, suami-suami.
istri kita tidak benar sujudnya, istri kita tidak benar rukunya, istri kita tidak benar sholatnya, dosa pertama bukan istri kita, tapi suami. Al-mu'ti la yuqbalullahu ta'ala hasanatan min hasanatihi walau soma dahran wa'taqor riqab bal huwa awwalu man yadkhulun nar. Seorang suami yang membiarkan anak istrinya kelak akan masuk ke neraka karena tidak ibadah atau tidak benar ibadah, maka amalan seorang suami yang demikian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia rajin berjamaah, rajin baca Quran, rajin talim, tidak akan diterima. Walau soma dahron, kendati pun dia tukang puasa sepanjang tahun. Wa'taqor riqab, bahkan memerdekakan hamba saya, dia dermawan. Bal huwa awwalu may yadkhulun nar, bahkan dia adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka pentingnya kita talim, kita sampaikan juga kepada anak istri kita. Mudah-mudahan Allah berkahi diri kita dan majlis ini akan lestari sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Habibana, lebih 3 detik.